Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai buku yang judulnya Process and Matrix Tools. Nah, selanjutnya di sini kita akan memperkenalkan nih anggota kelompok kami. Yang pertama ada saya sendiri yang yaitu Aprilian Kiwara Naim dengan nomor induk 1104619059. Yang kedua ada Ahmad Farhan ini yaitu dengan nomor induk 1104619047. Yang ketiga yaitu ada perempuan satu-satunya yang ada di kelompok kami yaitu namanya Anna Yuliana dengan nomor induk 1104619038. Yang terakhir nih orang dari Medan yaitu Yeskil Simamora yang nomor induknya 1104619048. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke bagian materi nih. Slide di sini membahas tentang capaian materi. Yang pertama yaitu ada flow charting atau diagram alur. Yang kedua ada variasi. Yang ketiga ada force field analysis. Yang keempat nih ada diagram keterkaitan atau interrelationship diagram. Yang kelima ada metric tools atau alat matrix. Yang keenam ada prioritization matrix. Yang ketujuh ada radar chart. Yang ke-8 atau yang terakhir itu ada run chart. Nah guys, selanjutnya untuk materi pertama nih yaitu mengenai flow charting atau diagram alur. Nah, mengenai diagram alur di slide ini menjelaskan yaitu diagram alur ini merupakan suatu bagan dengan simbol-simbol tertentu yang menggambarkan urutan, proses, atau peristiwa atau alur kerja secara mendetail terhadap suatu hal. Adapun fungsinya sebagai berikut. Yang pertama, menunjukkan kompleksitas tak terduga, area masalah, redundansi, loop yang tidak perlu, dan di mana penyederhanaan dan standarisasi dimungkinkan. Yang kedua, membandingkan dan mengkontraskan aliran aktual versus aliran ideal dari suatu proses untuk mengidentifikasi peluang peningkatan. Yang ketiga, memungkinkan tim untuk mencapai kesepakatan tentang langkah-langkah proses dan untuk memeriksa aktivitas mana yang dapat mempengaruhi kinerja proses. Yang keempat nih, yaitu mengidentifikasi lokasi di mana data tambahan dapat dikumpulkan dan diselidiki. Yang kelima, yaitu berfungsi sebagai bantuan pelatihan untuk memahami proses yang lengkap. Nah, selanjutnya di slide ini yaitu cara yang dilakukan untuk melakukan diagram alur. Nah, yang pertama di sini itu cara menentukan diagram alur yaitu menentukan kerangka. Dalam menentukan kerangka, yang pertama yaitu ada tentukan dulu nih dengan jelas di mana proses yang sedang dipelajari atau dimulai atau di input dan berakhir dengan output akhir. Yang kedua nih ada yaitu anggota tim harus menyetujui tingkat detail yang harus mereka tunjukkan pada flowchart untuk memahami dengan jelas proses dan mengidentifikasi area masalah. Nah, yang ketiga nih, yaitu flowchart dapat berupa diagram alur makro sederhana yang hanya menampilkan informasi yang cukup untuk memahami alur. Untuk memahami alur proses umum atau mungkin dirinci untuk menunjukkan setiap tindakan dan titik keputusan yang terbatas. Tim mungkin memulai dengan diagram alur makro dan kemudian menambahkan detail nanti atau hanya jika diperlukan. Nah, selanjutnya yang kedua di sini yaitu menentukan langkah nih. Brainstorm daftar semua keinginan utama, masukan, keluaran, dan keputusan pada lembar flipchart dari awal proses sampai akhir. Itu mengenai menentukan langkah dalam flowcharting ya. Nah, di slide selanjutnya di sini yaitu yang nomor 3 yaitu mengurutkan langkah, di mana atur langkah-langkah dalam urutan yang mereka lakukan. Gunakan post-it atau catatan sehingga Anda dapat memindahkannya
jangan menggambar panah dulu. Nah, di slide selanjutnya nih, yaitu ada nomor 4, yaitu menggambarkan flowchart. Yang pertama di sini yaitu oval digunakan untuk menunjukkan bahan, informasi atau tindakan input untuk memulai proses atau menunjukkan hasil di akhir output proses. Yang kedua, dalam menggambarkan flowchart yaitu ada kotak atau persegi panjang digunakan untuk menunjukkan tugas atau aktivitas yang dilakukan dalam proses. Meskipun beberapa panah dapat masuk ke setiap kotak, biasanya hanya satu keluaran atau panah yang keluar dari setiap kotak aktivitas. Yang ketiga nih ada sebuah berlian menunjukkan titik-titik ini dalam proses di mana pertanyaan ya atau tidak diajukan atau keputusan diperlukan. Yang keempat, sebuah lingkaran dengan salah satu huruf atau angka mengidentifikasi istirahat di flowchart dan dilanjutkan di tempat lain pada halaman yang sama atau halaman lain. Yang terakhir nih, yaitu panah menunjukkan arah atau aliran proses. Oke, yang kelima itu ada uji flowchart, yaitu validasi terhadap simbol yang digunakan, identifikasi terhadap input, output, tindakan, dan keputusan. Validasi flowchart dengan orang-orang yang tidak berada dalam tim dan yang melakukan tindakan proses. Soroti penambahan atau penghapusan yang mereka rekomendasikan bahwa ini kembali ke tim untuk didiskusikan dan dimasukkan ke dalam flowchart akhir. Oke, baik. Saya Yeskiel Simamora. Izin melanjutkan presentasi. 5. Selesaikan flowchart. Apakah proses berjalan sebagaimana mestinya? Apakah orang-orang mengikuti proses seperti yang dipetakan? Apakah ada kerumitan atau kelebihan yang jelas yang dapat dikurangi atau dihilangkan? Seberapa berbedakah proses saat ini dari yang ideal? Gambarlah flowchart yang ideal. Bandingkan keduanya atau saat ini versi idealnya untuk mengidentifikasi perbedaan dan peluang untuk perbaikan. Selanjutnya ada jenis-jenis flowchart. Jenis flowchart yang baru saja jelaskan kadang-kadang disebut sebagai flowchart terperinci karena mencangkup secara rinci input aktivitas, titik keputusan, dan output dan proses apapun. Oke, lanjut ke slide variasi. Oke, yang pertama itu ada macro flowchart, menunjukkan kegiatan-kegiatan secara garis besar dari proses yang ingin kita tingkatkan hanya mengenal satu simbol, yaitu simbol balok. Selanjutnya yang kedua ada top-down flowchart. Bagian ini merupakan gambaran langkah-langkah utama dalam proses kerja. Ini meminimalkan detail untuk fokus hanya pada langkah-langkah penting untuk proses. Biasanya tidak termaksud inspeksi, pengerjaan ulang, dan langkah-langkah lain yang mengakibatkan masalah kualitas. Selanjutnya yang ketiga ada deployment flowchart. Bagian ini menunjukkan orang atau departemen yang bertanggung jawab dan alur dari langkah-langkah proses atau tugas saat mereka ditugaskan. Hal ini berguna untuk memperjelas peran dan melacak akuntabilitasnya, serta untuk menunjukkan ketergantungan dalam urutan kejadian. Oke, yang keempat ada workflow flowchart. Jenis bagian ini digunakan untuk menunjukkan aliran orang, bahan, dokumen, dan lain-lain dalam pengaturan kerja ketika diredundansi, duplikasi, dan kompleksitas yang tidak perlu diidentifikasi dalam suatu alur. Orang dapat mengambil tindakan untuk mengurangi atau menghilangkan masalah ini. Selanjutnya ada force field analysis. Force field analysis. Pada hal ini yang dilakukan yaitu melakukan sebuah identifikasi faktor yang menjadi kelebihan dan juga kekurangan sehingga kita dapat melakukan sebuah analisis guna memperkuat kelebihan yang ada dan juga kekurangan agar segera dapat diatasi atau dihilangkan. Diagram keterkaitan atau interrelationship diagram. Untuk memungkinkan tim secara sistematis mengidentifikasi, menganalisis, dan mengklasifikasi hubungan sebab akibat yang ada di antara semua masalah kritis, sehingga pendorong atau hasil utama dapat menjadi inti dari solusi yang efektif. Adapun cara yang dilakukan sebagai berikut. Yang pertama, setuju dengan isu atau pernyataan masalah. Pada tahap ini diperlukan rasa ingin tahu terhadap persoalan sehingga dapat dilakukan analisis nantinya dan mencoba untuk mencari tahu terkait alasan yang terjadi pada suatu hal. Yang kedua adalah membuat tim yang tepat. Yang ketiga adalah letakkan semua ide atau kartu masalah yang telah dibawa dari alat lain atau brainstorming.
Pada tahap ini dilakukan penyampaian argumen terhadap hal yang menjadi faktor mengapa itu terjadi atau penyebabnya terhadap hal yang sedang dipikirkan. Yang keempat, cari hubungan sebab atau pengaruh antara semua ide dan gambar panah hubungan. Yang kelima adalah tinjau, di mana peninjauan ini dilakukan adalah peninjauan putaran pertama dengan meminta saran kepada yang lainnya yang mana bukan yang berasal dari tim yang sama sehingga mendapatkan suatu inovasi yang baru. Yang keenam adalah hitung jumlah panah keluar dan masuk dan pilih item utama untuk perencanaan lebih lanjut. Dan yang ketujuh adalah penggambaran diagram. Selanjutnya ada matrix tool, di mana matrix ini memungkinkan tim atau individu secara sistematis dapat mengidentifikasi, menganalisis, dan menilai keberadaan dan kekuatan hubungan antara dua atau lebih kumpulan informasi. Tujuannya untuk membuat pola tanggung jawab sehingga terlihat lebih jelas, sehingga ada pembagian tugas yang merata dan tepat, membantu tim untuk mendapatkan konsensus tentang keputusan kecil, meningkatkan kualitas dan dukungan untuk keputusan akhir dan guna meningkatkan disiplin tim dalam melihat secara sistematis keputusan-keputusan penting. Jenis-jenis matriks. Di dalam matriks menjadi alat yang efektif untuk memvisualisasikan hubungan yang kompleks. Mereka membantu mengidentifikasi berbagai cara elemen berinteraksi dan bergantung satu sama lain untuk membuat keputusan yang lebih baik, memecahkan masalah, dan meningkatkan proses. Yang pertama itu ada L-shape matrix diagram. Bagian berbentuk L adalah diagram matriks yang paling sederhana dan paling umum. Ini membandingkan dua set data dalam tabel dua dimensi. Satu kumpulan data direpresentasikan di kolom sebelah kiri dan dibandingkan dengan kumpulan data kedua di baris atas tabel. Penghitungan skor dan mencatat total pada baris akhir untuk membantu memberikan peringkat atau memprioritaskan item dalam bagan. Gunakan diagram berbentuk L saat Anda perlu membandingkan dua grup item atau satu grup dengan dirinya sendiri. Jenis matriks selanjutnya yaitu ada T-shape matrix diagram. Diagram berbentuk T pada dasarnya adalah dua matriks berbentuk L yang digabungkan oleh satu daftar. Matriks ini memungkinkan Anda membandingkan satu daftar atau kutub tengah dari T dengan dua grup lainnya. Akan sangat membantu bila Anda memiliki dua set pertanyaan yang berbeda tentang kelompok inti. Gunakan matriks berbentuk T ketika Anda perlu membandingkan dua grup yang terkait dengan satu daftar utama, tetapi tidak satu sama lain. Matriks berbentuk Y. Matriks ini merupakan tiga set item yang dibandingkan satu sama lain dengan membengkokkan matriks berbentuk T untuk memungkinkan perbandingan antara item yang ada dengan sumber vertikal. Pokok pembahasan yang akan kita bahas selanjutnya yaitu prioritization matrix. Prioritization matrix digunakan untuk mempersempit pilihan melalui pendekatan sistematis, membandingkan pilihan dengan memilih, pembobotan, dan menerapkan kriteria. Pokok pembahasan selanjutnya yang akan kita bahas yaitu mengenai radar chart. Oke, lantas apa sih kegunaan dari radar chart ini? Nah, radar chart ini digunakan untuk menunjukkan secara visual dalam satu grafik ukuran kesenjangan antara sejumlah area kinerja organisasi saat ini dan area kinerja ideal. Lalu, radar chart mempunyai fungsi ada 4. Yang pertama, membuat konsentrasi kekuatan dan kelemahan yang terlihat. Lalu yang kedua, menampilkan dengan jelas kategori kinerja yang penting. Lalu yang ketiga, jika dilakukan dengan baik, dengan jelas, mendefinisikan kinerja penuh di setiap kategori. Lalu yang terakhir, menangkap persepsi yang berbeda dari suatu anggota tim tentang kinerja organisasi. Pokok pembahasan terakhir yang akan kita bahas yaitu run chart. Run chart digunakan untuk memungkinkan tim mempelajari data yang diamati atau ukuran kinerja suatu proses untuk tren atau pola selama periode waktu tertentu. Demikian pokok pembahasan yang dapat kelompok kami sampaikan mengenai proses and metric tools. Semoga hal ini dapat menambah pengetahuan bagi teman-teman semuanya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih telah menonton video kami.